bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Pelaku aksi perampokan bank bersenjata api di Bandar Lampung, Lampung dilaporkan berasal dari kalangan ekonomi berada. Dari keterangan tetangga, pelaku diketahui memiliki rumah mewah dan juga usaha. Pelaku yang berinisial HG diakui tetangga merupakan sosok yang tertutup dan juga jarang bersosialisasi dengan warga setempat. Namun diketahui, saudara, pelaku bersama dengan keluarganya tinggal di sebuah rumah mewah berlantai 2 di kawasan Jagabayamai, Halim, Bandar Lampung, saudara. Selain rumah mewah, pelaku juga dilaporkan memiliki usaha toko bangunan. Sih ya, rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini, karena nggak pernah bergaul, nggak ada interaksi lagi dengan keluarga sini gitu, maksudnya warga sini. Katanya mah ya punya toko segala, dia dengar ya toko sembako di Pasar Tugu gitu. Itu aja yang saya tahu sih, yang saya dengar gitu loh. Cuma yang lain itu nggak pernah tahu gitu loh. Sebelumnya, saudara, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah bank di daerah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Jumat 17 Maret lalu. Dalam aksinya, saudara, pelaku yang berinisial HG menodongkan senjata api sambil mengejar salah satu pegawai bank yang tengah membawa tas berisi uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Aksi pelaku berhasil digagalkan oleh pegawai bank lainnya yang berada di lokasi. Namun 3 pegawai terkena luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Informasi selengkapnya mengenai pelaku perampokan bank bersenjata api di Bandar Lampung ini kita tanyakan langsung dengan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Denis, salam sehat. Selamat malam, salam sehat, Pak. Pak Denis, apa benar perampok ini merupakan orang dari kalangan ekonomi berada, memiliki rumah 2 lantai begitu? Ya, kita benarkan karena pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku, kami melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan. Memang benar bahwa tempat tinggal pelaku di bangunannya cukup bagus dan ada rumah toko di depannya. Oke, memiliki rumah mewah, kemudian ada toko bangunan, masuk dalam kalangan ekonomi berada begitu. Lantas apa yang menjadi motif hingga akhirnya melakukan aksi perampokan ini? Jadi saat kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ada beberapa kata-kata yang tidak stabil. Selanjutnya kita melakukan cek urin terhadap tersangka. Hasil dari cek urin itu kita temukan 4 zat narkoba yang ada di dalam tubuhnya, yaitu metafetamin, morfin, amfetamin, dan benzodiazepin. Dari situ kita melakukan penggeledahan dan mendapatkan di rumahnya beberapa petunjuk lainnya, yaitu bong dan sekitar ada sajam 2. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa pelaku ini lebih kepada terpengaruh zat narkoba pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Oke, berarti saat aksi perampokan ini yang sedang kita putarkan juga sekarang saat ini videonya, Pak Denis, ini pelaku dalam pengaruh narkoba. Ya, betul. Sesuai dengan hasil dari cek urin yang kita temukan. Tidak ada motif lain, ekonomi atau seperti apa, sehingga akhirnya pelaku ini melakukan aksi nekat merampok dan bahkan melakukan penembakan begitu? Untuk sementara kita dalam hal ini motifnya kita dalami, apakah ada pergaulan-pergaulan dari tersangka yang membutuhkan uang yang cukup banyak, ataukah ada dalam pergaulan-pergaulan tersebut terkait dengan ada memiliki utang, itu masih kita dalami. Tapi untuk sementara pelaku menduga bahwa transaksi yang di bank dirampok itu berjumlah 1 miliar. Tetapi faktanya barang yang mau diambil itu berjumlah 300 juta. Untuk saat ini pelaku kita lakukan pemeriksaan intensif berkali-kali karena memang berubah-berubah keterangannya. Karena pengaruh dari obatnya mungkin belum habis. Untuk itu kita masih mencari fakta-fakta lainnya terhadap apa motif dan modus pelaku.
Sudah berapa lama pelaku menggunakan narkoba? Dari keterangan saksi mungkin yang telah digali? Sudah berkali-kali dan dia sudah pernah direhab di salah satu rumah sakit di Provinsi Lampung. Dia termasuk indikasi pengguna berat narkoba. Dan sampai saat ini pun dengan alat bukti yang kita temukan dan kandungan narkoba yang ada di dalam tubuhnya, kita menduga, memastikan bahwa pelaku memang masih menggunakan obat narkoba tersebut. Dengan demikian akan ada pasal berlapis begitu, perampokan dan juga penggunaan narkoba atau seperti apa Pak Denis? Jadi Bapak Kapolresta Bandar Lampung sudah memerintahkan Sat Narkoba untuk mendalami penggunaan dan sumber narkoba tersebut. Jadi kemungkinan akan ada tidak hanya soal perkara perampokan, namun juga soal penyalahgunaan narkotika ya, Pak Denis ya? Ya betul. Ya betul. Kemudian informasinya ada 2 pelaku perampokan. Semuanya sudah ditangkap atau seperti apa update-nya Pak Denis? Kami berdasarkan keterangan dan penganalisian CCTV, bukti-bukti petunjuk lainnya dan saksi, kita mengetahui ada 2 yang ikut terlibat dalam perampokan ini. 2 ini berperan hanya sebatas sebagai mengantar pelaku, sudah begitu menjemput pelaku dan mengawasi terjadinya tindak pidana tersebut. Ada 2 identitas yang sudah kita kantongi, ciri-cirinya kita sudah dapatkan. Kita saat ini bersama TK 308 Persisi Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung beserta Polres jajaran sedang mengidentifikasi, mencari pelaku tersebut di mana tempat-tempat persembunyiannya. Sudah beberapa tempat kita analisa, apabila nanti sudah pasti pelaku dan itu orangnya, kita akan segera melakukan penangkapan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat Pak Denis.